Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tira Marsyad dari SMA Negeri 80 Jakarta. Saya hadir di sini sebagai pendebat dan kali ini saya berdiri di sisi kontra, di mana menanggapi mosi dari panitia, yaitu dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat dalam memiliki anak. Nah, di sini kami kontra, membuat argumen berdasarkan video yang sudah diupload oleh tim pro dari kanal YouTube di Puspresnas. Berikut adalah beberapa poin yang sudah saya rangkum pada argumen kontra kami. Yang pertama, uji kelayakan untuk memiliki anak tersebut, yaitu yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak individu, di mana bila orang tua itu diwajibkan untuk mengikuti uji kelayakan atau tes uji kelayakan orang tua untuk memiliki anak, maka ini dianggap adalah sebuah pelanggaran terhadap suatu hak individu dan hak asasi manusia, di mana pada dasarnya dan sebenarnya adalah setiap hak individu itu mereka memiliki hak dalam memiliki atau membentuk suatu keluarga tanpa campur tangan dari pemerintah. Lalu di sini juga kami mempertimbangkan adanya subjektivitas pada penilaian, dan apabila pemerintah ini seperti yang disebutkan dalam argumen pro, di mana ide tersebut adalah mendatangkan tim ahli dari pemerintah, di mana tim ahli dari pemerintah ini bisa memunculkan subjektif dalam penilaian mungkin karena ada perbedaan pola asuh dan juga kesiapan psikologis dari orang tua, sehingga turunnya dan perbedaan kepercayaan dari anggota tim ahli, sehingga menyisakan ruang dalam penyalahgunaan kekuasaan dan juga ketidakadilan dalam proses penilaian. Lalu poin yang ketiga yaitu adalah aksesibilitas dan juga ketidakadilan. Meskipun disebutkan bahwa uji kelayakan ini akan meningkatkan aksesibilitas informasi, nah hal ini pada dasarnya itu tidak menjamin bahwa semua orang tua itu akan memiliki akses yang sama dalam mengikuti uji kelayakan atau materi pendampingan dan juga pelatihan dari pola asuh tersebut, sehingga orang tua yang mungkin memiliki latar belakang sosioekonomi yang rendah, mereka jadi kesulitan, dan juga atau mungkin keluarga-keluarga yang tinggal di daerah terpencil, mereka ini memiliki kesulitan atau seperti kurang mampunya mengikuti persiapan yang disediakan oleh pemerintah gitu, dan juga ini menciptakan ketidakadilan dalam proses uji kelayakan. Lalu juga adanya keterbatasan dari sisi efektivitas uji kelayakan orang tua tersebut, di mana tidak ada jaminan bahwa uji kelayakan ini akan efektif dalam menghasilkan pola asuh yang baik. Kenapa? Meskipun orang tua tersebut mengikuti uji kelayakan dan dinyatakan lulus dalam uji kelayakan tersebut, hal ini tidak menjamin bahwa mereka akan menjadi orang tua yang ideal bagi anak tersebut. Karena pola asuh sendiri, apalagi pola asuh dalam mengasuh anak, itu memiliki banyak sekali faktor-faktor yang kompleks dan juga tidak bisa dinilai dengan mendatangkan tim ahli dari pemerintah. Lalu di sini juga kami menilai adanya campur tangan yang berlebihan dari pemerintah, di mana mewajibkan uji kelayakan ini seperti campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam urusan pribadi keluarga. Karena pada dasarnya dalam urusan pribadi keluarga, dalam menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk semua orang tua, itu sebaiknya pemerintah ini lebih mengedepankan urusan seperti penyaluran masyarakat dibanding mengurus kepentingan pribadi dalam keluarga. Nah, lalu juga di sini juga ada menurut kami yang kurang adalah biaya dan administrasi yang bisa diselenggarakan secara tidak efektif atau kurang efektif. Kenapa? Karena pada implementasinya uji kelayakan ini akan memerlukan biaya yang signifikan ataupun besar dan juga administrasi yang rumit, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk uji kelayakan tersebut itu kemungkinan lebih baik. Kami menyarankan lebih baik dalam pelayanan masyarakat dan juga memperbaiki sistem pendidikan dan juga membangun lingkungan yang sejahtera bagi sang anak, bukan untuk melakukan uji kelayakan bagi orang tua yang ingin memiliki anak. Nah,
sehingga ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dibanding golongan tertentu saja yang dilakukan uji kelayakan tersebut. Dan juga ini akan uji kelayakan ini akan memunculkan stigma dan juga diskriminasi, di mana uji kelayakan ini dapat memunculkan stigmatisasi atau diskriminasi terhadap orang tua yang dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi kriteria tertentu, sehingga dapat menciptakan perpecahan sosial dan juga mengganggu antara hubungan orang tua, anak, dan juga masyarakat. Sehingga kesimpulannya adalah uji kelayakan terhadap orang tua ini dapat memunculkan aksesibilitas dan juga ketidakadilan, lalu subjektivitas dalam penilaian, pelanggaran terhadap hak individu, keterbatasan efektivitas dan campur tangan yang berlebihan dari pemerintah, serta biaya dan administrasi yang kurang memadai. Berikut adalah argumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.